Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fujianti dengan NPM 10221230, prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai Ma'rifatullah untuk memenuhi ETS Pendidikan Agama 3 dengan dosen pengampu Bapak Budi Zatmiko. Materi yang akan dibahas ada 6 poin. Yang pertama yaitu pentingnya mengenal Allah. Yang kedua adalah cara menuju Ma'rifatullah. Yang ketiga adalah mengenal Allah. Yang keempat, bukti keberadaan Allah. Dan kelima yaitu mengesahkan Allah. Dan yang terakhir itu hidup di bawah naungan tauhid. Ma'rifatullah, mengenal Allah untuk kebahagiaan yang hakiki. Urgensi mengenal Allah terdapat dari 3. Yang pertama itu adalah tema kajiannya, yaitu bahwa Allah adalah sang pencipta alam semesta. Yang kedua yaitu dalil yang kuat, yaitu berupa nas, akal, dan fitrah. Yang ketiga ada buahnya, yaitu buahnya itu untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Dari buah menambah iman dan ketakwaan itu terbagi menjadi 6, yaitu manusia yang merdeka, tenang, penuh berkah, hidupnya mulia, surga, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ma'rifah dan pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, yaitu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Seperti pengertian dari surat An-Nur ayat 55, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Ma'rifatullah yaitu cara menuju Ma'rifatullah. Yang pertama, jalan mengenal Allah yaitu melihat tanda-tanda. Tanda-tanda di sini adalah kekuasaan Allah. Yang kedua, ada firman Allah dan alam semesta. Nah, dari firman Allah itu dalam Islam ada prasangka dan nafsu, ragu-ragu, ingkar. Nah, untuk yang Islam ada nas, akal, pembenaran, dan iman, keyakinan. Metode mengenal Allah secara Islam yaitu dengan cara menggunakan al-akal, akal, dan al-fitrah. As-samu, yang satu ada ayat-ayat kauliyah melalui firman Allah, ayat-ayat kauniyah melalui alam semesta. Metode pengenalan yang islami akan membuat manusia mencapai ma'rifatun nafsi, yaitu mengetahui, memahami kedudukan atas dirinya, musyahadatu wahdaniyatillah, menyaksikan bukti keesaan Allah, dan islamul wajhi, yaitu tunduk kepada Allah. Dan akhirnya manusia itu sendiri akan bersikap tasdik, membenarkan terhadap Allah Ta'ala. Adapun poin selanjutnya yaitu penghalang mengenal Allah. Nah, itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah hawa nafsu, dan yang kedua adalah pilihannya dalam memilih, memutuskan untuk jalan hidupnya. Nah, di sini ada bagannya penghalang mengenal Allah, yaitu karena banyaknya penyakit syahwat yang ada dalam diri kita. Misalnya sering melakukan dosa, sombong, merasa tidak memerlukan Allah, sifat aniaya, tidak adil gitu kepada sesama manusia, terus banyaknya berdusta. Nah, dan membuat Allah itu murka terhadap manusia itu sendiri,
sehingga tidak ada kesungguhan untuk mengenal Allahnya, tidak ada. Yang kedua itu penyakit ragu-ragu. Ada 4 poin. Yang pertama itu bodoh, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Dari ragu-ragu ini bisa membuat manusia itu menjadi tersesat. Dari tersesat itu karena kurangnya ilmu yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk benar-benar mengenal siapa pencipta kita. Lantas, bagaimana kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu melihat kita, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita? Kita harus mengerti bahwa bukti keberadaan Allah itu benar. Nah, seperti contohnya kita melihat alam semesta, adanya matahari, bulan, bintang, planet yang bergerak teratur dari malam sampai bergantinya menjadi siang. Itu kita harus memikirkan bahwa tidak mungkin alam semesta ini beratur tanpa ada yang menciptakannya, karena manusia itu tidak mempunyai kuasa untuk menciptakan keseluruhan alam semesta. Nah, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatik, sesuatu yang kebenarannya telah diakui tanpa perlu pembuktian yang bertele-tele. Kunci dasarnya itu beriman bahwa Tuhan itu adalah iman yang paling utama. Artinya, iman itu paling mendasar dan kunci yang menghantarkan keselamatan kita baik di dunia maupun keselamatan kita nanti di akhirat. Pertanggungjawabannya. Nah, apa saja yang bisa membantu kita agar kita bisa mengagungkan Allah Al-Khaliq dalam hati kita dengan izin Allah? Yang pertama, kita harus banyak berdoa. Yang kedua, menjauhi perbuatan maksiat. Ketiga, merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tadabburi kitabnya dan memahami makna untuk baganya, yaitu bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah itu ada fitrahnya, ada indrawi, ada bukti rasional, ada bukti nas, ada bukti sejarah. Keuntungannya kita bisa mengenal keagungan Allah dan kita bisa mengesahkan Allah. Untuk tauhidullah itu pegangan pokok yang harus dimiliki umat muslim tentang akidahnya. Tauhidullah ibadah mengisahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, mengimplementasikannya dengan cara menanamkan rasa ikhlas. Nah, jadi untuk peribadatan segala bentuk aktivitas kita niatkan lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi niatnya benar-benar lillah, hanya untuk Allah semata. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu bahaya syirik. Dalam mengesahkan Allah itu kita harus hati-hati dengan bahaya syirik. Bahaya syirik itu menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, seperti bernazar ke selainnya. Dalam hal ini tauhidullah yaitu ada ketentuan-ketentuannya. Ada dalam surat Al-Fatihah ayat kedua ya, ketentuan Allah. Nah, dalam ketentuan Allah itu terbagi atas 3, yaitu pencipta. Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai pemberi rizki, Allah itu raja atau pemilik alam semesta. Nah, untuk pemberi rizki itu bahwa Allah itu mempunyai kekuasaan baik di bumi maupun di langit. Nah, Allah itu pelindung, hakim, pemimpin, dan ada tujuan
Tujuannya itu untuk apa? Yaitu Tuhan yang patut manusia sembah. Tauhid artinya dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa esa satu tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu ataupun serupa. Allah satu dari segi zatnya dan dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Karena zat Allah bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda, karena Allah lah yang menciptakan serta segenap sifat-sifatnya Allah sudah ada sebelum seluruh ciptaan ini ada. Untuk bagannya kita bisa lihat hidup di bawah naungan tauhid, yaitu ada bagannya itu kita mengacunya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa zat, sifat, nama-nama yang baik, asma, ada perbuatan. Nah, untuk ada poinnya kembali, yaitu mengesahkan Allah itu dalam nama dan sifat. Terus mengetahui bahwa Allah itu sebagai pencipta, mengetahui bahwa Allah itu sebagai penguasa, dan mengetahui bahwa Allah itu sesungguhnya adalah sebagai sesembahan yang perlu kita sembah. Kaitannya yaitu la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang serupa ataupun tidak ada sekutu yang menandingi Allah. Allah yang tercinta, Allah Tuhan yang dituju, Raja yang ditaati, dan Tuhan yang disembah. Nah, wujudnya nanti adalah kehidupan yang baik. Poinnya, perintah berkeyakinan bahwa sholat hidup dan matinya hanya untuk Allah. Yang kedua, Allah satu-satunya Tuhan untuk semesta dan tidak ada sekutu. Ketiga, perintah Allah kepada seluruh umat manusia untuk ikhlas dalam ibadah dan amal. Yang keempat, dianjurkan untuk berusaha menjadi golongan-golongan orang yang berserah diri kepada Allah dalam kaitannya itu menjadi umat Islam sampai kita meninggal. Jadi Islamnya dipegang teguh dari kita lahir sampai meninggal, itu dipegang dengan kokoh, dengan kuat. Jangan sampai kita terombang-ambing ataupun terlepas. Baik, sekian materi yang saya bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf bila dalam video ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.